Karma di ujung jalan. Bab 3. Konfrontasi di kamar 1208. Angin malam berhembus menusuk kulit, tetapi rasa dingin itu tidak mampu menenangkan panas di dada Ayu. Ia menarik nafas panjang mencoba meredam gejolak emosi yang terus membakar. Namun, bayangan Dito suaminya bersama wanita lain terus membayang dalam pikirannya. Bayangan itu mengganggu, mencabik-cabik hati dan logikanya. Kali ini aku harus tahu dan aku harus kuat. Gumamnya pelan hampir seperti berdoa. Suaranya tergetar tetapi tekadnya sudah bulat. Aku harus melihat dengan mataku sendiri. Dengan langkah berat, Ayu berjalan menuju pintu masuk hotel. Pintu kaca otomatis terbuka ketika ia mendekat, menyambutnya dengan suasana hangat dan mewah yang kontras dengan suasana hatinya yang penuh kekacauan. Lobi hotel itu dipenuhi cahaya dari lampu gantung kristal besar yang menjuntai indah dari langit-langit tinggi. Lantai marmernya mengkilap sempurna, memantulkan kilauan cahaya dan menciptakan suasana elegan yang terasa dingin dan asing bagi Ayu. Suara langkah sepatunya bergema samar, tetapi cukup untuk membuat beberapa tamu melirik ke arahnya. Ayu tidak peduli, ia hanya punya satu tujuan malam ini, menemukan kebenaran. Ia berhenti di depan meja resepsionis. Wanita muda berseragam rapi di balik meja itu tersenyum sopan. "Selamat malam, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan nada ramah. Ayu menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Saya mau pesan layanan waiters," ucapnya pelan mencoba menenangkan gemetar di suaranya. "Bisa bantu saya mengantar ke kamar teman saya?" Resepsionis itu mengangguk, jarinya lincah mengetik di komputer depannya. "Tentu Bu, bisa saya tahu nomor kamarnya?" Ayu menahan napas. Inilah saat yang ia khawatirkan. Ia tidak tahu nomor kamar Dito, tapi ia tidak akan menyerah begitu saja. "Oh maaf, saya lupa. Tadi saya lihat suami saya baru saja check-in dengan seorang teman namanya Dito," ucapnya dengan nada sopan meskipun ada nada getir yang tidak bisa ia sembunyikan. Resepsionis itu tampak berpikir sejenak lalu kembali mengetik di komputernya. "Baik Bu, Pak Dito di kamar 1208. Layanan akan segera kami siapkan." "Terima kasih," jawab Ayu mencoba memaksakan senyum. Namun senyum itu terasa hambar seperti topeng yang menutup rasa sakit yang semakin dalam. Saat melangkah menuju lift, Ayu merasa kedua kakinya berat, hatinya penuh keraguan. Apakah ia benar ingin melihat apa yang terjadi? Apakah ia siap menghadapi kebenaran yang mungkin menghancurkan segalanya? Tapi ia tahu tidak ada jalan untuk kembali. Lift tiba dengan suara dentingan pelan dan pintu terbuka. Ayu melangkah masuk, memencet tombol 12 dengan langkah gemetar. Di dalam lift ia berdiri mematung memandangi pantulan dirinya di dinding logam yang mengkilap. Wajahnya terlihat pucat tapi matanya bersinar tajam. Suara denting lift kembali terdengar ketika angka di layar digital menunjuk angka 12. Pintu terbuka dan Ayu melangkah keluar. Lorong di lantai 12 itu sepi, diterangi lampu, memancarkan cahaya kekuningan. Suasana begitu sunyi, hanya terdengar suara lembut AC sentral yang berhembus. Ayu melangkah pelan seolah setiap langkahnya membawa beban yang semakin berat. Karpet tebal di lorong itu meredam suara langkahnya, tetapi detak jantung yang berdegup kencang terdengar jelas di telinganya. Ketika ia sampai di depan kamar 1208, Ayu berhenti, tangannya terulur ke arah pintu tetapi ia tidak segera masuk. Jantungnya terasa seperti hendak meledak dan napasnya semakin memburu. Dalam kepalanya berbagai skenario buruk terus bermunculan membuatnya hampir kehilangan keberanian. Namun bayangan wajah Dito dan tawa lembut wanita itu kembali melintas di pikirannya. Apakah yang membuncah dalam dirinya membuat menguatkan tekad? Ia harus tahu, ia harus menghadapi semuanya. Tidak peduli seberapa menyakitkan itu. Tangannya perlahan mengetuk pintu. Ketukan itu terdengar pelan tapi cukup untuk memecah kesunyian lorong. Ayu berdiri tegak mencoba menenangkan dirinya meskipun tubuhnya gemetar dan pintu pun terbuka. "Ayu," ucap Dito terkejut dengan mata yang terbuka lebar. Ayu berdiri di depan pintu dengan napas yang masih tersengal. Matanya menatap tajam ke arah Dito, namun bibirnya tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Tubuhnya terasa beku. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Dito dengan nada gugup, melirik ke arah kamar sebelum kembali menatap Ayu. "Aku yang seharusnya bertanya, Ayah." Suara Ayu akhirnya keluar, lirih namun penuh tekanan. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Dito membuka mulut tapi tak ada yang kata keluar. Ia tampak gelisah, tangannya bergerak canggung, seperti ingin menutup pintu tapi juga ragu untuk melakukannya.
Dari balik pintu terdengar suara langkah ringan mendekat. Tak lama seorang wanita muncul di ambang pintu. Rambutnya terurai mengenakan kimono hotel berwarna putih yang longgar. Wajahnya menunjukkan ekspresi santai, hampir puas, tidak seperti seorang yang merasa bersalah. Oh, jadi ini istrimu. Wanita itu Maya, berbicara dengan nada sinis menatap Ayu dari ujung kepala hingga kaki. Aku sudah membayangkan kamu akan muncul cepat atau lambat. Ayu terpaku. Ia mengerjapkan mata beberapa kali mencoba memahami apa yang baru saja ia dengar. Kamu dia sudah menikah. Suaranya rendah hampir seperti bisikan. Tentu saja, jawab Maya dengan santai menyilangkan tangan di dada. Dito tidak pernah menyembunyikannya dariku, tapi itu tidak mengubah apapun. Kalau dia bahagia bersamamu, dia tidak akan ada di sini bersamaku. Perkataan Maya seperti terasa belati yang menancap langsung di hati Ayu. Kamu tidak punya rasa bersalah sedikit pun. Maya tertawa kecil, tawa yang dingin dan penuh ejekan. Kenapa aku harus merasa bersalah? Cinta itu tidak bisa dipaksakan kan? Kalau Dito memilihku itu artinya ada sesuatu yang kurang darimu. Dito mencoba menghentikan Maya. Maya, hentikan, jangan bicara seperti itu. Tidak, biarkan dia, kata Ayu dengan suara bergetar. Meskipun ia berusaha terlihat tegar, aku ingin tahu seberapa rendah perempuan ini bisa bicara. Maya melangkah maju mendekati Ayu hingga hanya beberapa inci memisahkan mereka. Matanya tajam penuh keangkuhan. Rendah? Aku sama sekali tidak merasa rendah. Itu masalahmu, istri yang tidak bisa melayani suami. Aku hanya membuka tanganku dan mengambil apa yang seharusnya jadi milikku. Ayu merasa tubuhnya bergetar hebat, bukan karena takut tapi karena marah yang tak terbendung. Kamu pikir aku menang ya? Kamu pikir dengan merebut suami orang kamu lebih baik dariku? Lebih baik atau tidak, setidaknya aku punya keberanian untuk mendapat apa yang aku inginkan. Balas Maya dengan nada menantang. Ayo, sudah cukup, potong Dito dengan suara tegas. Mencoba menengahi, ini semua salahku, jangan salahkan dia. Ayu mencoba menoleh ke arah Dito, menatap dengan penuh kebencian dan luka yang mendalam. Salahmu. Tentu saja ini salahmu, Dito. Tak ada lagi sebutan ayah. Kamu yang mengizinkan ini terjadi. Kamu yang menghancurkan semuanya. Dito terdiam tak mampu membantah. Aku mencintaimu, Dito, lanjut Ayu. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku memberikan segalanya untuk kamu, tapi ini balasanmu. Kamu menyerah pada godaan perempuan ini dan menghancurkan hidup kita. Maya mendesah pelan, tampak bosan dengan drama yang terjadi. Kalau kamu sudah selesai ceramah, aku rasa ini waktunya kamu pergi. Dito jelas tidak ingin bersama kamu lagi. Ayu menatap Maya dengan mata yang penuh amarah. Tapi ia tahu tidak ada gunanya berbicara lebih jauh. Maya tidak peduli dan Dito tidak cukup berani untuk memperjuangkan apa yang benar. Ia menghela napas panjang mencoba mengendalikan dirinya. Kamu tahu apa Maya, katanya akhirnya. Orang yang merebut milik orang lain tidak pernah benar-benar menang. Kamu hanya mendapatkan sisa-sisa dari seseorang yang sudah kehilangan nilai. Maya tersenyum tipis tapi kali ini ia tidak menjawab. Ayu melangkah mundur memandang Dito untuk terakhir kali. Aku tidak akan memohon Dito, kalau ini pilihanmu aku tidak akan menghentikanmu. Tapi ingat, suatu saat kamu akan menyadari apa yang sudah kamu buang. Tanpa menunggu jawaban, Ayu berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan Dito dan Maya di ambang pintu. Air matanya terus mengalir tapi ia tidak akan membiarkan dirinya terlihat lemah lagi. Judulnya Karma di Ujung Jalan. Penulis Kinoi Scorpio. Mampir ya ke PF KBMF.